Nah, jadi datanya sama ya. Jadi dia data yang di tengah bidangnya dijadikan data atribut untuk masing-masing bidang tanahnya. Nah, jadi seperti ini ya cara mengkonversi file DWG menjadi file SHP dan mengikutkan data atributnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Asep Asafah. Di video ini akan sharing tutorial cara mengkonversi file DWG atau file AutoCAD menjadi file SHP atau save file yang bisa dibuka di ArcGIS. Untuk mempraktekkan tutorial ini, teman-teman tidak perlu install software AutoCAD. Jadi cukup software ArcGIS dan file AutoCAD-nya saja. Namun sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan klik dulu tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan berbagai tutorial menarik lain dari channel ini. Sekarang, mari kita langsung ke tutorialnya. Di sini, saya sudah ada contoh file DWG atau file AutoCAD yang akan dikonversi menjadi file SHP. Ini filenya data bidang 10.dwg. Nah, setelah file DWG-nya disiapkan, sekarang kita buka ArcMap. Nah, di sini saya sudah membuka ArcMap. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan add data. Kemudian dicari lokasi file DWG yang tadi. Ini yang contoh punya saya, data bidang 10.dwg. Ini kemudian kita add. Ini oke. Nah, ini file DWG yang sudah dibuka di ArcMap. Nah, di sini kalau kita lihat, jadi file AutoCAD ketika dibuka di ArcMap itu dia terdiri dari beberapa layer. Nah, di sini ada annotation, ini untuk teks dan label. Jadi ini kalau kita unchecklist, nah dia label atau teks yang ada di tengah-tengah bidang itu hilang. Nah, kemudian untuk poin, nah karena di gambar AutoCAD saya ini tidak ada data poin, tidak ada objek poin, nah jadi dia tidak berpengaruh. Jadi ini bisa kita remove saja. Kemudian untuk polyline, nah jadi bidang-bidangnya itu ketika di AutoCAD digambar menggunakan polyline. Untuk polygon, nah dia tidak ada objek. Untuk polygon ini kita remove yang polygon. Kemudian multi page ini, nah dia juga tidak ada objeknya, ini kita remove. Nah, jadi yang ada objeknya hanya dua ini untuk gambar AutoCAD saya ini. Jadi anotasi untuk teks dan polyline untuk garis-garis bidangnya. Nah, kemudian untuk mengkonversinya menjadi file SHP, jadi untuk yang pertama kita akan mengkonversi hanya data spasialnya saja, data bidang garis-garisnya. Jadi kita tidak akan mengikutkan data atributnya. Jadi caranya teman-teman buka ArcToolbox, kemudian ke Data Management Tool, kemudian kita ke Feature, kemudian di sini pilih Feature to Polygon. Ini kita double klik. Nah, kemudian untuk input feature-nya kita pilih yang Polyline. Kemudian output feature class-nya ini kita klik, kemudian kita simpan di sini. Namanya misalnya ini, kemudian kita klik save. Nah, dia nanti hasilnya .shp, langsung jadi file save file. Kemudian selanjutnya kita ke environment. Nah, di sini kita men-setting sistem koordinat output. Karena data AutoCAD yang dikonversi dengan cara seperti ini itu sebenarnya tidak ada ditanamkan informasi sistem koordinatnya. Nah, jadi kita harus men-setting sistem koordinat outputnya. Nah, cuman di sini teman-teman harus tahu gambar teman-teman itu digambar menggunakan sistem koordinat apa. Ini kalau punya saya ini, kalau nilai koordinatnya seperti ini yang Y-nya sekitar 1 jutaan, ini dia itu berarti pakai sistem koordinat TM3. Nah, di sini kalau Y-nya, nilai Y-nya itu 9 jutaan atau 10 jutaan, berarti dia menggunakan UTM. Nah, tapi kalau nilai Y-nya itu -3 atau -2, nah dia itu biasanya menggunakan sistem koordinat geografi atau longitude latitude. Nah, di sini karena menggunakan TM3, jadi di sini saya setting ke TM3. Kita cari Indonesia. Gambar saya ini
ada di Kalimantan Selatan, dia zonanya masuk 50.1. Nah, jadi nanti teman-teman silakan menyesuaikan untuk sistem koordinatnya. Ini kita klik OK, ini kemudian kita OK. Nah, kemudian ini tinggal kita klik OK. Nah, dia komplit ya. Ini kita unchecklist. Nah, ini file SHP-nya. Kalau kita lihat atribut tabelnya, nah dia tidak ada informasi atribut apapun. Nah, ini untuk cara yang pertama, kita hanya mengkonversi data spasialnya saja. Nah, kemudian untuk cara yang kedua, kita akan mengikutkan satu atribut, yaitu ini ya, nomor bidang atau nomor induk bidang di data atributnya. Nah, jadi caranya kita buka lagi Toolbox, kita ke data management tool, ke feature. Nah, kita masih menggunakan ini, feature to polygon. Ini kita double klik, kemudian inputnya kita masukkan polyline, kemudian outputnya kita simpan di sini. Ini misalnya namanya ini, kita save. Nah, kemudian di sini label feature ini kita pilih yang anotasi. Nah, kemudian environment kita setting sistem koordinatnya. Ini OK, kemudian kita klik OK. Kita klik OK lagi. Ini kita close. Nah, ini kalau kita lihat atribut tabelnya. Nah, di sini akan ada informasi sistem koordinatnya. Nah, ini ya, di kolom ini ada nomor induk bidangnya. Nah, misalnya yang ini ya, 10. Ini kalau kita nyalakan yang data AutoCAD tadi, nah di sini juga nomornya 10. Nah, tapi ini hanya bisa mengambil satu atribut saja, yaitu yang urutan layarnya paling atas. Di sini karena urutan layar paling atas itu NIB, nah jadi dia yang terbawa hanya data NIB-nya saja. Ini kalau kita lihat propertiesnya, kita lihat sistem koordinatnya. Kita cek apakah sudah masuk. Nah, di sini koordinat sistem dia sudah masuk. TM3 zona 50.1. Nah, ini datanya sudah menjadi titik SHP. Nah, sekarang untuk yang ketiga, yang terakhir, kita akan mengkonversi menjadi file SHP dan mengikutkan dua atribut ini. Jadi NIB sama pemilik ini kita bawa nilai atributnya. Nah, jadi caranya agak sedikit berbeda. Ini kita remove. Kemudian kita ke Toolbox lagi. Di sini kita ke feature to polygon lagi. Inputnya ini seperti tadi, kita ke polyline. Kemudian ini misalnya data bidang 10. Ini untuk polyline-nya. Ini kita save. Sistem koordinat tidak perlu kita setting dulu. Ini langsung kita klik OK. Nah, ini untuk polyline-nya. Ini tanpa atribut. Kemudian kita ke Toolbox lagi. Nah, di sini teman-teman pilih ini, feature to point. Jadi inputnya kita pilih yang anotasi. Kemudian ini untuk teksnya. Ini kita save. Ini kita checklist. Kemudian ini kita klik OK. Ini kita close. Nah, jadi ini untuk data bidangnya, persilnya. Yang ini data teksnya. Ini kalau kita lihat atribut tabelnya. Nah, di sini dia ada data NIB, kemudian ada data pemilik. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita ke Toolbox. Di sini kita overlay menggunakan spatial join. Nah, target feature-nya kita pilih yang data bidang 10 polyline. Kemudian yang kita join-nya yang teks. Outputnya ini misalnya namanya join. Ini kita save. Nah, kemudian di sini kita atur
yang ref name ini kita isi nanti dengan data NIB. Nah, yang ini kita klik kanan, kemudian ke properties, namanya ini NIB, kemudian aliasnya NIB, tipenya tag. Nah, ini match rule-nya kita pilih first, karena data layer NIB dia yang paling atas, jadi ini kita pilih yang pertama. Ini kemudian kita klik OK. Nah, ini NIB, kemudian nah ini untuk teks kita isi dengan pemilik. Kita klik kanan, properties, name-nya ini pemilik, aliasnya kita isi pemilik, tipenya teks. Nah, ini match rule-nya kita pilih yang last. Nah, jadi data layer yang kedua, yang pemilik ini kita klik OK. Nah, untuk yang lainnya karena tidak kita perlukan, ini kita klik kanan, kita delete. Kemudian entity kita delete, layer kita delete, color kita delete, elevasi kita delete, style kita delete, origin FID kita delete. Nah, jadi nanti yang tersisa kolom NIB yang ini yang akan berisi data NIB, dan kolom pemilik yang ini yang akan terisi data pemilik. Nah, ini kemudian setelah disetting seperti ini, oh ya, kita setting sistem koordinatnya, outputnya kita setting kita cari Indonesia 50.1. Ini oke, ini oke. Kemudian kita langsung klik OK. Ini kita close. Nah, ini hasil join. Coba kita lihat atributnya. Nah, di sini ada NIB dan ada data pemilik. Nah, ini kolom tambahan hasil join ya. Ini bisa kita klik kanan, kemudian kita delete. Ini kita delete field. Yes. Ini juga kita delete field. Nah, ini yang tersisa ya, kolom NIB dan kolom pemilik. Coba kita cek, bandingkan dengan data AutoCAD-nya. Ini kita nyalakan data AutoCAD-nya. 001. Ini ya, NIB 001, pemiliknya Hermansyah. Kemudian 004 Samsul Salami, 005 Samsudin. Nah, jadi datanya sama ya. Jadi dia data yang di tengah bidangnya dijadikan data atribut untuk masing-masing bidang tanahnya. Ini kalau mau labelnya ditampilkan juga bisa ya. Kita klik kanan ke properties, kita ke label, ini kemudian di checklist, ini kita ke expression. Nah, di sini NIB, ini kita masukkan pemilik. Nah, nanti jadinya seperti ini labelnya. Atasnya NIB, bawahnya pemilik. Ini PB new line, ini kode ini ya, PB script. Ini kita klik OK. Ini kemudian kita klik OK. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini yang data AutoCAD-nya. Kalau mau dicek lagi apakah sama datanya. Nah, sama semua ya. Jadi ini bisa kita remove, ini kita remove, yang ini kita remove. Nah, ini hasil akhirnya. Kita cek sistem koordinatnya. Nah, di sini sudah TM3 zona 50.1 dan sudah menjadi file SHP. Nah, jadi seperti ini ya cara mengkonversi file DWG menjadi file SHP dan mengikutkan data atributnya. Silakan teman-teman coba, dan semoga video tutorial ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan berbagai tutorial menarik lain dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa lagi di tutorial saya berikutnya. Terima kasih.